Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Malam itu, kabut tebal menyelimuti sungai besar di pinggiran desa Jatiningsih. Di tepian, tampak beberapa lampu Petromax bergoyang ditiup angin, menerangi wajah para penambang pasir yang bekerja hingga larut malam. Suara air bergemuruh bercampur dengan dentingan sekop yang menghantam dasar sungai. Mereka bekerja dalam diam, hanya sesekali terdengar batuk atau gumaman kecil. Tony, salah satu penambang muda, baru saja ikut bergabung dalam kelompok itu. Ia menggantikan ayahnya yang sudah terlalu tua untuk turun ke sungai. Tony tidak tahu banyak tentang tempat ini, hanya mendengar cerita samar tentang penunggu air. Tapi baginya, yang penting bisa membawa pulang uang untuk ibunya di rumah. Jangan kerja terlalu tengah, pesan Pak Karno, penambang paling senior. Kalau airnya tiba-tiba hangat, mundur. Jangan tanya kenapa. Tony hanya mengangguk. Ia mengira itu cuma omongan orang tua yang suka berlebihan. Malam makin gelap, bulan tertutup awan, dan kabut semakin tebal. Tony mulai menggali pasir dengan sekop panjangnya. Sesekali menciduk air yang dingin menggigit kulit. Di tengah kesibukan, ia merasakan sesuatu aneh, seolah ada arus kecil yang mengelus kakinya perlahan. Ia menunduk, mencoba melihat ke air yang hitam pekat. Tidak ada apa-apa. Tapi sesaat kemudian, dari dasar sungai, muncul gelembung besar yang pecah di permukaan disertai aroma amis yang menusuk. Tony berhenti bekerja seketika. "Woi, Tony. Kenapa berhenti?" Suara Bagas, teman sekapalnya, memecah sunyi. Tony hanya menunjuk ke air, tapi gelembung itu sudah hilang. "Nggak ada apa-apa tuh. Jangan mikir aneh-aneh," kata Bagas sambil tertawa kecil. Tony mengangguk canggung, kembali mengayuh sekopnya ke dalam lumpur sungai. Namun kali ini, setiap kali ia menciduk pasir, terasa ada sesuatu yang berat di ujung sekopnya, seperti menarik balik dari bawah. Sekali dua kali ia abaikan, sampai akhirnya sekopnya benar-benar tertahan kuat. Dengan tenaga penuh, ia mengangkat gagang sekop itu, dan sesuatu ikut terangkat bersamanya. Bukan batu, bukan lumpur, tapi potongan kain hitam basah yang melilit sesuatu berbentuk bulat di dalamnya. Ia melempar benda itu ke perahu, dan perlahan kainnya terbuka karena angin. Bagas yang melihat langsung memekik pelan. Di dalam kain itu ada tengkorak manusia, lengkap dengan rambut hitam panjang yang masih menempel di kulit kepalanya. Tony terdiam, tubuhnya kaku. Pak Karno langsung datang menghampiri setelah mendengar teriakan mereka. "Astagfirullah, kalian gali sampai ke dasar kuburan air," katanya pelan. Ia segera membungkus kembali tengkorak itu dan melemparkannya jauh ke sungai. "Kita pulang sekarang juga. Jangan menoleh ke belakang." Sepanjang jalan pulang, suasana di atas perahu sunyi. Tak seorang pun berani berbicara. Hanya suara air yang berdesir di sisi perahu, terdengar seperti bisikan panjang yang mengiringi langkah mereka. Tony duduk diam sambil memegang lututnya, matanya menatap kosong ke sungai yang kini terlihat tenang. Sesampainya di tepi, para penambang membubarkan diri tanpa banyak bicara. Tony berjalan sendirian melewati jalan setapak menuju rumah. Tapi saat ia menoleh ke sungai untuk terakhir kali, ia melihat bayangan seseorang berdiri di tengah air, setengah tubuhnya terendam. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Ia menutup mata dan menggeleng cepat, mengira itu hanya bayangan lampu Petromax yang memantul. Namun ketika ia membuka mata, sosok itu masih di sana. Dan kali ini kepala sosok itu sedikit menunduk ke arahnya, seolah memperhatikan. Dengan langkah cepat Tony berlari pulang. Di rumah, ia langsung mencuci tubuhnya dengan air sumur dan menyalakan dupa kecil di pojok dapur, seperti kebiasaan ibunya. Ia tak tahu kenapa, tapi hatinya terasa berat. Malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di sungai, dan di depannya muncul seorang perempuan dengan wajah membusuk. "Kau ganggu tidurku," bisiknya. "Aku akan ikutmu pulang." Tony terbangun dengan tubuh penuh keringat. Suara ayam jantan belum terdengar,
tapi udara di kamarnya terasa sangat pengap. Ia menyalakan lampu minyak, tapi nyalanya goyah seperti ditiup angin dari arah jendela yang tertutup rapat. Saat ia menoleh ke cermin tua di sudut kamar, pantulannya tak seutuh dirinya. Ada bayangan hitam di belakangnya, samar tapi nyata. Tony berbalik cepat, tidak ada siapapun. Ia mendekati jendela, mencoba membuka, tapi entah kenapa engselnya seolah terkunci dari luar. Dari arah dapur terdengar bunyi piring jatuh. Tony memberanikan diri berjalan perlahan ke sana. Saat sampai di dapur, ia melihat air sumur di belakang rumah memantulkan wajah seseorang yang bukan dirinya. Wajah itu perempuan, dengan mata hitam besar tanpa bola mata. Ia menjauh cepat dan terantuk kursi. Tapi begitu ia menoleh lagi ke sumur, pantulan itu sudah lenyap. Hanya air yang tenang memantulkan cahaya redup dari lampu dapur. Pagi datang dengan perasaan berat. Tony tidak menceritakan apapun kepada ibunya. Ia hanya menatap sarapan tanpa nafsu. Namun ketika ia hendak berangkat kembali ke sungai, ibunya tiba-tiba berkata, "Tadi malam, kamu bawa siapa pulang, Nak?" Ibu dengar ada langkah dua orang di depan kamar. Hari itu, Tony enggan bekerja, tapi Bagas datang menjemputnya. "Kita harus nutup setoran hari ini." "Tenang aja, enggak ke tempat yang sama kok," bujuknya. Dengan berat hati Tony ikut. Mereka menuju bagian sungai yang lebih dangkal. Namun sejak awal menggali, Tony merasa air sungai tidak seperti biasanya. Terlalu dingin, seolah berasal dari bawah tanah yang dalam. Ia mencoba menenangkan diri, tapi semakin lama ia di air, semakin jelas ia mendengar bisikan samar di telinganya. "Balikkan aku," suaranya lirih tapi jelas. Tony memandang sekeliling, namun Bagas sibuk bekerja. Ia menelan ludah, merasa kepalanya mulai pening. Tiba-tiba, arus air berubah deras dan sekopnya terseret ke dalam lumpur. Ia berusaha menariknya, tapi seolah ada tangan lain yang menarik dari bawah. Ketika ia memaksa melepaskannya, sesuatu menyentuh pergelangan kakinya, dingin dan kasar seperti kulit yang sudah lama terendam. Ia menjerit dan melompat ke perahu. Bagas yang kaget ikut menariknya naik. Tapi Tony tidak bicara apa-apa, hanya memandang ke air dengan mata lebar. Di permukaan, tampak rambut panjang hitam mengambang perlahan, lalu menghilang di telan arus. Setelah kejadian itu, Tony mulai berubah. Ia lebih banyak diam dan sering melamun. Ibunya khawatir, terutama karena Tony kerap terbangun tengah malam dan berdiri di halaman menghadap sungai. Suatu malam, Pak Karno datang ke rumah. Ia mendengar kabar dari para penambang lain bahwa Tony mulai aneh. Ia menasihati ibunya agar sementara waktu Tony tidak turun ke sungai. "Ada yang ikut dari dasar air itu," katanya pelan. "Kalau tidak segera diusir, bisa bahaya." Ibunya menangis dan memohon penjelasan. Pak Karno menceritakan bahwa di bagian sungai tempat Tony bekerja dulu pernah ada kecelakaan besar. Satu perahu penambang tenggelam tanpa sisa. Mayat mereka tidak pernah ditemukan. Sejak itu, setiap kali orang menggali terlalu dalam, selalu muncul tanda-tanda, air hangat, bau amis, dan suara seperti orang menangis. Malam itu, Pak Karno membawa segenggam tanah dan bunga kenanga, lalu menaburkannya di halaman rumah Tony sambil membaca doa. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah ia pergi, Tony masuk ke kamar. Tapi sebelum tidur, ia mendengar suara lirih dari jendela, "Kau tak bisa sembunyi dari air." Tony mencoba tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, bayangan perempuan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, kulitnya pucat keabu-abuan, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar air. "Kembalikan," katanya. Suaranya seperti dua suara bertumpuk. Ia terbangun dengan napas memburu. Di lantai dekat ranjang, basah oleh air. Padahal tidak hujan. Air itu mengalir pelan menuju pintu kamar. Tony mengikutinya dengan tatapan takut, dan air itu berhenti tepat di ambang pintu, lalu menetes jatuh seolah dari tubuh tak terlihat. Pagi hari, ibunya menemukan Tony di depan sumur, menatap ke dalam air tanpa berkedip. "Nak, kamu ngapain?"
Tony menoleh pelan, senyumnya kaku. Dia bilang di sini rumahnya, Bu. Ibunya gemetar. Ia menarik Tony masuk ke rumah dan mengunci pintu. Tapi dari luar, suara air seperti diguyur muncul di atap padahal langit cerah. Malamnya, Pak Karno datang lagi bersama seorang kiai desa. Mereka memutuskan untuk melakukan doa khusus di dekat sungai. Tony dipaksa ikut, meski matanya tampak kosong, seolah pikirannya sudah setengah tenggelam di dunia lain. Kiai itu memimpin doa di tepi sungai. Udara tiba-tiba berputar dingin, dan kabut turun perlahan menutupi kaki mereka. Saat ayat-ayat suci dibacakan, air sungai beriak tanpa angin. Bagas yang ikut membantu tiba-tiba menatap Tony dan berkata pelan, "Lihat itu." Dari tengah sungai, muncul bentuk samar menyerupai sosok perempuan, setengah tubuhnya di atas permukaan air. Rambut panjangnya menjuntai, dan wajahnya menatap ke arah mereka. Tony langsung menjerit histeris dan berusaha berlari ke air, tapi Kiai dan Pak Karno menahannya kuat-kuat. "Dia mau ikut aku," teriak Tony. "Dia cuma mau pulang." Air mulai memercik ke tepi, semakin deras seperti sedang marah. Kiai melanjutkan doanya dengan suara lebih keras. Bau amis memenuhi udara. Sosok perempuan itu perlahan tenggelam kembali ke dalam sungai, tapi air di sekitar mereka tetap berputar seperti pusaran kecil. Saat doa selesai, Tony jatuh pingsan. Namun di antara desir angin dan gemericik air, terdengar suara lirih, seperti seseorang berbisik di dekat telinga, "Belum selesai." Tony dirawat di rumah selama beberapa hari. Tubuhnya panas dingin, dan kadang ia berbicara sendiri dengan suara pelan. Ibunya terus membacakan doa, sementara Pak Karno sesekali datang membawa air dari masjid untuk dipercikan ke seluruh ruangan. Suatu malam, ibunya mendengar langkah kaki di halaman. Ia mengintip dari jendela, dan matanya membelalak. Tony berdiri di tepi sumur, matanya menatap ke dalam dengan ekspresi kosong. "Nak, jangan dekat-dekat sumur." Tony tidak menjawab, ia malah membungkuk, seolah berbicara pada seseorang di dalam air. "Aku tahu kau di situ," katanya pelan. "Aku datang sendiri." Ibunya berteriak dan mencoba menariknya, tapi Tony mendadak meronta dengan kekuatan yang tak wajar. Tiba-tiba, air sumur bergolak kuat, dan suara perempuan menangis terdengar jelas dari dalam. Lampu rumah padam seketika. Dalam gelap, ibunya hanya mendengar satu suara terakhir dari arah sumur, suara tubuh jatuh ke air disertai bisikan lembut, "Sekarang kita satu." Pagi menjelang, warga menemukan ibunya pingsan di dekat sumur. Tony tidak ada di manapun. Mereka mencari ke seluruh penjuru desa, bahkan menyisir sungai hingga sore hari. Tapi yang mereka temukan hanya sekop tua milik Tony, terdampar di tepi air dengan rambut hitam panjang melilit gagangnya. Sejak hari itu, penambang pasir enggan bekerja malam-malam. Sungai itu kini sepi, hanya kadang terdengar suara seperti sekop menembus lumpur di tengah malam. Beberapa warga bersumpah masih melihat sosok pria berdiri di tengah sungai, memegang sekop dan menunduk lama seolah sedang bekerja. Namun ketika disorot lampu, sosok itu lenyap begitu saja. Pak Karno berhenti menambang sama sekali. Ia sering berkata, air di sungai itu sudah mengambil apa yang dulu miliknya. Tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Dan setiap kali malam berkabut datang, warga hanya bisa menutup jendela rapat-rapat, karena dari arah sungai, kadang terdengar suara lirih seseorang memanggil pelan, "Bagas, tolong aku." Setelah hilangnya Tony, suasana desa Jatiningsih berubah muram. Sungai yang dulu jadi sumber penghidupan kini seperti kuburan terbuka. Para penambang perlahan berhenti datang, dan hanya Bagas yang sesekali masih turun ke air, meski hanya sebentar untuk mengambil pasir di tepi. Ia merasa bersalah. Setiap malam mimpi Tony datang menghampirinya, basah kuyup, dengan suara parau, "Kamu harus bantu aku pulang." Bagas selalu terbangun dengan napas memburu, dan dari celana kerjanya, selalu ada butiran pasir basah yang tidak tahu dari mana asalnya. Suatu malam, ia memutuskan pergi ke sungai sendiri. "Kalau memang kau masih di sana, tunjukkan," gumamnya pelan.
Ia menyalakan lampu Petromax dan menatap air yang hitam seperti cermin. Tidak lama, muncul pusaran kecil di tengah sungai. Air berputar pelan lalu membentuk-bentuk wajah Tony. Mata itu menatap Bagas lama, sebelum perlahan menghilang bersama arus. Bagas jatuh terduduk, tubuhnya gemetar, tapi ia yakin Tony belum benar-benar pergi. Ada sesuatu yang menahannya di dalam sungai itu. Keesokan harinya, Bagas datang ke rumah Pak Karno. Ia menceritakan semuanya, termasuk mimpi-mimpi aneh yang tak berhenti datang. Pak Karno terdiam lama, lalu berkata pelan, kalau begitu, arwahnya belum tenang. Mungkin masih terikat oleh sesuatu yang tertinggal di sana. Ia lalu mengambil peta sederhana yang dibuat dari ingatannya. Tempat di mana kalian dulu menemukan tengkorak itu bukan dasar sungai biasa. Itu kuburan lama. Dulu sebelum sungai ini terbentuk, di sana ada desa kecil yang tenggelam karena banjir besar. Bagas menelan ludah. Jadi, kami menggali di atas kuburan orang. Pak Karno mengangguk. Dan yang kalian ganggu, mungkin bukan cuma satu. Sore itu, mereka berdua memutuskan untuk kembali ke lokasi bersama seorang kiai lain dari desa tetangga. Mereka membawa sesajen sederhana, bunga kenanga, air doa, dan nasi putih. Namun begitu mereka tiba di tepi sungai, airnya tampak lebih tinggi dari biasanya, padahal tidak hujan. Udara berbau amis, dan suara seperti rintihan samar terdengar di antara riak air. Kiai itu menyalakan dupa dan mulai melafalkan doa. Tapi di tengah bacaan, asap dupa berputar cepat, seperti ditiup dari bawah. Air di tengah sungai mulai mendidih pelan, menghasilkan buih-buih besar yang meletus di permukaan. Bagas menatap ke arah pusaran itu, dan untuk sesaat ia melihat bayangan Tony berdiri di dalam air, setengah tubuhnya terendam. Wajahnya tenang, tapi matanya seperti meminta tolong. Pak Karno menahannya agar tidak mendekat, tapi Bagas sudah tak bisa menahan diri. Ia melangkah ke air, lututnya terendam. "Tony, aku di sini," teriaknya. Tapi begitu kakinya menginjak lumpur, arus kuat menyeretnya hingga ia kehilangan keseimbangan. Kiai berteriak memanggil nama Tuhan, sementara Pak Karno berlari mencoba menarik Bagas. Namun sebelum tangannya sempat meraih, sebuah tangan lain, pucat, dingin, dan penuh lumut, muncul dari air, menarik Bagas lebih dalam. Air mendidih lebih hebat, lalu tiba-tiba tenang kembali. Tak ada Bagas. Hanya sekop miliknya yang terapung pelan di permukaan air. Warga menemukannya 2 hari kemudian, tersangkut di akar pohon bambu di hilir sungai. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar seolah masih menatap sesuatu yang menakutkan. Anehnya, di tangannya masih menggenggam segenggam pasir basah. Sejak hari itu, sungai itu benar-benar ditinggalkan. Tak ada lagi perahu yang berani melintas, bahkan nelayan pun menghindari arusnya. Namun kejadian aneh mulai muncul di malam hari. Warga yang tinggal dekat tepian sungai sering mendengar suara sekop menghantam lumpur. Kadang terdengar tawa samar, kadang tangisan pelan. Bila mereka berani menengok dari jendela, tampak 2 bayangan, seorang pria dan perempuan berjalan di atas air, bergandengan tangan. Pak Karno jatuh sakit. Ia merasa bersalah karena mengajak Tony dan Bagas bekerja terlalu malam dulu. Dalam tidurnya, ia sering mengigau, memanggil nama mereka dengan suara serak. Airnya belum tenang, belum selesai, bisiknya setiap malam, sampai akhirnya tubuhnya makin lemah dari hari ke hari. Suatu malam, sebelum meninggal, Pak Karno memanggil Kiai yang dulu pernah menolong Tony. "Kiai, tolong jaga sungai itu," katanya lemah. "Aku takut mereka akan menarik lebih banyak orang." Kiai mengangguk. Ia lalu berjanji akan menutup sungai itu secara ritual, agar tak ada lagi yang mendekat. Tapi sebelum pergi, Pak Karno menatapnya dengan mata setengah terbuka dan berkata, "Kalau air berubah hangat lagi, artinya mereka kembali." Malam itu juga, Pak Karno meninggal. Ketika jasadnya hendak dimandikan, air di gentong tiba-tiba berubah keruh dan berbau lumpur. Beberapa warga melihat dari sela pintu,
dan bersumpah melihat tangan pucat muncul sebentar di antara air sebelum lenyap lagi. Kiai segera memerintahkan semua air diganti dengan air doa. Pemakaman berlangsung cepat, tapi banyak yang merasa udara di sekitar kuburnya terasa berat, seperti lembab basah dari sungai. Malam setelah pemakaman, kabut tebal turun menutupi seluruh tepi desa. Dari arah sungai terdengar bunyi logam diseret di batu, seperti sekop yang diseret tangan seseorang. 3 bulan kemudian, sungai itu benar-benar dibiarkan liar. Rumput liar tumbuh di tepiannya, dan suara air kini hanya terdengar ketika hujan turun. Tapi warga tetap takut mendekat. Suatu pagi, seorang anak kecil bernama Sari bermain terlalu dekat dengan tepi sungai. Ia melihat sesuatu mengapung, sebuah Petromax tua yang masih menyala redup, padahal seharusnya sudah rusak. Ia memanggil ayahnya, tapi sebelum si ayah datang, Sari melihat wajah seseorang di air. Pria itu tersenyum padanya, memanggil namanya dengan lembut. "Sari, sini, bantuin aku." Anak itu nyaris melangkah ke air, tapi ayahnya sempat menariknya cepat. Begitu mereka menengok lagi, wajah itu sudah menghilang, digantikan pusaran kecil di tengah sungai. Warga langsung sepakat, sungai itu harus ditutup. Mereka memanggil beberapa kiai dari berbagai desa untuk melakukan doa besar di tepian sungai pada malam Jumat. Namun tidak ada yang tahu, bahwa air di bawah sana sudah mulai bergolak. Doa besar dimulai selepas Isya. Puluhan warga berdiri di tepi sungai sambil memegang lilin. Para kiai membentuk lingkaran dan mulai membaca ayat-ayat suci. Udara mendadak dingin, dan kabut turun cepat menutupi pandangan. Tiba-tiba, dari tengah sungai muncul suara tawa, lirih tapi jelas. Lilin-lilin padam satu persatu. Seorang warga menjerit, menunjuk ke air. Di sana, tampak 2 sosok berjalan di atas permukaan, Tony dan Bagas. Wajah mereka pucat, mata kosong, tapi tersenyum lebar. Kiai memerintahkan semua orang mundur. "Jangan lihat matanya," serunya. Namun beberapa warga tak sempat, dan tubuh mereka langsung kaku seperti patung, menatap kosong ke arah air. Kiai mengangkat tangan, melanjutkan doa dengan keras. Sosok-sosok itu berteriak melengking, lalu terjun ke dalam sungai. Air berputar seperti pusaran besar dan mengeluarkan suara seperti tangisan ribuan orang. Lalu semuanya hening, kabut menghilang, lilin-lilin kembali menyala dengan sendirinya. Tapi di permukaan air, mengapung 2 sekop karatan, saling bersilang seperti tanda peringatan. Setelah kejadian itu, sungai benar-benar dikeramatkan. Pemerintah desa memasang pagar bambu di sekeliling tepiannya dan menancapkan papan bertuliskan, "Dilarang mendekat. Wilayah bahaya." Namun setiap kali malam Jumat tiba, warga masih mendengar suara samar dari arah sungai. Kadang seperti orang berbicara, kadang seperti sekop yang menggali pasir. Tak ada yang berani memastikan. Suatu malam, seorang pemuda luar desa yang tidak percaya cerita itu datang diam-diam untuk membuktikan sendiri. Ia menyalakan kamera ponselnya dan merekam tepi sungai yang tampak tenang. "Nggak ada apa-apa," katanya sambil tertawa. Namun ketika ia menyorot air dengan senter, muncul 2 wajah pucat di permukaan, menatap lurus ke arahnya. Ponselnya terjatuh ke air, dan malam itu juga pemuda itu hilang. Keesokan paginya, warga menemukan ponselnya terdampar di lumpur. Di layar yang retak, video terakhir masih tersimpan, menampilkan bayangan seseorang berdiri di belakang si pemuda, memegang sekop berlumur lumpur. Kabar hilangnya pemuda itu menyebar cepat. Warga semakin yakin bahwa sungai itu tidak lagi milik manusia. Mereka menutup seluruh akses dan melakukan ritual terakhir, menanam batu besar bertuliskan doa di tepi air. Sejak itu, gangguan mulai berkurang. Tidak ada lagi suara sekop atau tawa tengah malam. Tapi sesekali, terutama saat hujan deras turun, air sungai berubah keruh dan bergelembung seperti sedang bernafas. Beberapa tahun berlalu, sungai itu mulai tertutup semak. Generasi baru desa hanya mendengar kisahnya sebagai legenda lama tentang 2 penambang yang hilang karena menggali terlalu dalam. Namun bagi orang-orang tua,
sungai itu tetap tempat yang harus dihormati. Mereka selalu menabur bunga di tepinya setiap bulan purnama, agar air tetap tenang dan tidak menuntut jiwa baru. Karena katanya, arwah yang tenggelam di dasar sungai tidak pernah benar-benar pergi, hanya menunggu panggilan dari mereka yang berani mengusik lagi. Suatu malam bertahun-tahun kemudian, seorang penambang muda dari luar kota datang mencari kerja. Ia mendengar cerita tentang pasir sungai Jatiningsih yang berkualitas tinggi dan mahal harganya. Warga sudah melarang, tapi ia tak peduli. Aku cuma mau ambil sedikit, katanya. Ia turun ke air seorang diri, membawa sekop dan Petromax. Air terasa dingin menusuk tulang, tapi ia terus menggali. Setiap sekop penuh terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan dari bawah. Lalu ia menemukan sesuatu, kain hitam basah, melilit rambut panjang yang tak mungkin masih ada di dasar sungai. Ia membukanya, dan dari dalamnya keluar bau amis menusuk hidung, disertai suara napas pelan tepat di telinganya. Sudah lama aku menunggu, bisik suara itu. Dan sebelum sempat menjerit, air menutup seluruh tubuhnya, tenang, tanpa jejak. Keesokan paginya, di tepi sungai, warga menemukan sekop baru tergeletak di lumpur, masih basah, dan di ujung gagangnya, ada bekas jari kecil yang menempel seolah baru saja menggenggam erat. Sungai Jatiningsih kembali diam, tapi dari dalam air, kadang terdengar lirih suara berbisik seperti seseorang yang tertawa pelan sambil menggali. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.